Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Wa qala lan ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula satune wong lanang iku idana udara tatkala ningali ya Rasul illa imraatihi maring wadon ya rajul, wa nadarat lan ningali ya imraah ilaihi maring ya Rasul, nadara maka ningali sapa Allah Ta'ala ilaihi maring ya lanang lan wadon atau suami istri, nadra rahmatin kalawan paningali rahmat, faida khoja maka tatkala megang nyeklek ya sirajul bikafiha kalawan telapak tangan ya imro'ah efek ya imro'ah telapak tangan, tasakotot maka gugur atau rontok apa junubuhum dosane wong wadon lan wong lanang, min khilali ausabihima saking sela-selane piro-piro jarizine ya lanang lan wadon. Nah, ini masalah bermesraan. Jadi kalau rumah tangga itu semua kalau kita ngikutin aturan Rasulullah itu banyak keuntungan ya. Bermesraan seorang suami terhadap istri dapat pahala, saling pandang dengan pandangan penuh cinta dapat pahala. Tapi kalau pandangan sama orang lain, perempuan yang lain, suami yang lain dapat dosa. Sahmun masmumun min sihambil iblis. Pandangan itu adalah panah beracun. Ya, panah beracun. Bisa jadi turun ke hati. Akhirnya pikirannya negatif. Nah, kalau mau saling pandang sama istri kita aja, ternyata di dalam rumah tangga kemesraan pun mendapat pahala. Tapi jangan sampai kemesraan itu terlihat oleh orang lain ya, ibadah itu jangan sampai dipublikasikan. Hati-hati, kemesraan itu baik, tidak dapat pahala. Tapi kalau dipublikasikan biar orang tahu mesranya, ibaratnya pegangannya, saring ciumnya, itu hati-hati, jangan itu ya. Jangan sampai diperlihatkan oleh orang lain. Jangankan sama anak pun juga jangan. Cukup berdoa aja, itu. Nah, ini kata Rasul, inna razula, sesungguhnya laki-laki atau disebut, tapi yang disebut sini adalah ar-rajul, laki-laki yang punya istri, berarti suami namanya. Alif lamnya kan alif lam lil ghalabah. Nah, kalau inna rajulan berarti umum, nakirah, laki-laki mana saja ya. Oh kan ini laki-laki, berarti kalau laki-laki saling pandang dengan perempuan ya, itu, dan perempuan memandang laki-laki, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh rahmat. Berarti laki-laki, jadi akhirnya jadi main laki-laki biasa aja ya. Jadi antara mau sudah kawin atau belum kawin saling pandang itu nanti arahnya ke situ. Nah, kan ulama kan penelitiannya tuh bagus.
Ya kata ar-rajul itu pakai alif lam. Alif lamnya alif lam ma'rifat nanti aja. Jadi yang sebut gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan begini logatnya. Kalau dalam hadisnya memahami hadisnya. Inna rajula satunya suami. Ya gitu. Artinya laki-laki yang punya istri disebut suami. Nah, jadi alif lam. Karena asal kata rajul laki-laki. Nah, kalau dikatakan sesungguhnya apabila seorang laki-laki saling pandang dengan perempuan, ya, maka Allah memandang dengan penuh rahmat. Nanti bisa jadi sama pacar juga bisa, belum ditikah, belum dikawin ya bisa terjadi. Itu. Makanya di sini ada kata ar-razula alif lam itu ya. Nil golaba. Alif lam kan itu. Nah kalau ngaji nahwu bisa ada alif lam itu. Nah ini untuk membedakan. Rajulan pakai tanwin, ar-rajula tidak pakai tanwin, beda. Tapi kalau kalimat rajul mah sama, laki-laki. Tapi kata kalimat ini kan ar-rajula yang disebut laki-laki adalah suami. Ya. Nah, itu. Kalau kata ar-rajulan laki-laki umum, mau suami mau orang lain bisa umum, nakirah namanya. Ini marifat sedikitnya. Nah, jadi kalau saya katakan sesungguhnya laki-laki ketika memandang perempuan, ya bukan laki-laki yang biasa, maksudnya belum nikah, bukan memanai. Langsung aja kita pahami apabila seorang suami, ya itu aja, kayak gitu. Meskipun rajul kan asal mana kan laki-laki. Apabila seorang suami memandang istri, imra'atin itu sama kalimat imra'atin, marifat. Wa nazarat ilahi, dan seorang istri bodwadon gitu, memandang suami, saling pandang dengan catatannya bil mahabbah, dengan penuh cinta. Nazarallahu ilahi makna rahmat, Allah akan memandang dengan pandangan penuh dengan kasih sayang ya. Ketika orang dipandang oleh Allah dengan pandangan ya, penuh kasih sayang, maka diselamatkan dari azab. Gitu. Bahkan nanti dalam kitab penjara itu, seorang laki-laki kalau memandang istri nanti di mata kan ada dosa. Kita kan sering maksiat mata, disebut jinah mata. Ya itu. Ketika dia memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah, obatnya satu. Sebagian salah satunya tuh, yang bukan satu. Obatnya sebagian atau salah satunya tuh saling pandang dengan istri kita, ya, dengan penuh sayang, penuh cinta, itu. Nah di sini ada tasaqqatat junubuhuma. Nah gitu. Maka akan berjatuhan itu dosa. Ya, meskipun emang kelihatan itu dosa. Bagaimana kata sakotot itu? Ketika kalimat tasakotot berjatuhan berarti itu dosa itu kan kalau Allah ya mengizinkan dibentukkan jadi berbentuk dosa itu seperti itu. Kayak virus, gitu. Sama gitu ya. Kalau Allah izinkan bahwa dosa itu dibentukkan ya pasti terbentuk. Makanya kalimatnya tasakotot, berjatuhan. Kalau berjatuh itu berarti ibaratnya sesuatu benda ya benda. Itu yang jatuh itu berarti dosa itu gitu. Nah, jadi pantas adanya bala karena sababiah dosa, hilangnya bala sababiah taubat. Karena yang jadi sial dalam diri kita itu dosa ya. Para wali-wali Allah, para ulama sedikit dosanya, makanya berkah hidupnya gitu. Nah, kalau kita kan sementara kan, jadi dosa pun dianggapnya enggak karena minim pengetahuan kita. Karena ada maksiat nanti dalam kitab Sulam Topek diceritakan, ya. Ada maksiat batin, ada maksiat johir, maksiat hati, merasa kita bisa, merasa kita benar, merasa kita sudah cukup ibadah, maksiat juga, ya. Ujub, riya, takabur itu maksiat. Jadi gitu. Kalau johir ya udah nampak, kelihatan oleh mata. Ada orang joget, minum minuman, apa gitu kelihatan.
Tapi ya yang sulit itu ya menghindari maksiat batin. Nah itu. Nah, meskipun dosa tidak nampak tapi ada rasa di situ. Makanya salah satu dampak dari perbuatan itu adalah kesialan, bala. Masih gitu. Wabah dan lain-lain, wabah virus. Itu dari bala, dari apa? Dari dosa. Gitu. Allah menurunkan bala itu karena melihat itu. Orang yang maksiat itu mengundang bala. Orang yang bertobat bersyukur adalah mengundang rahmat. Sama aja gitu. Meskipun mulutnya tidak mengucapkan seperti itu, sama seperti itu. Nah, kemudian di dalam kitab Nasaul Ibad diceritakan, ada apa? Ulama menceritakan mantaro kazulub rokok kolbuhu. Siapa orang yang meninggalkan dosa, nanti ada efek. Ya. Orang berbuat dosa efeknya ada efeknya. Meskipun dosa kayak gimana sih dosa itu nggak kelihatan, tapi efeknya itu. Pamay ya'mal misqala dzarratin khaira yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarra yarah. Siapa orang yang berbuat kebaikan jangankan banyak, sedikit aja. Sedikit kecil, miskula zurrah, ya, setimbang semut yang semut merah. Ada yang mengatakan semacam biji sawit, bahkan lebih dari itu. Ya. Kebaikan khairu yarah, maka Allah akan perlihatkan, Allah akan tunjukkan itu, ya, itu dari kebaikan yang dia lakukan. Jadi akan merasakan kebaikannya itu dia. Orang berbuat kebaikan meskipun sedikit, dia akan merasakan kebaikan itu. Nanti ada dampaknya. Wa mayaman miskal sarah-sarah. Kalau berbuat kejelekan, jangankan sedikit aja, miskal zarahnya, seukuran semut merah, maka Allah akan tunjukkan hasil dari perbuatan kita, perbuatan jelek. Kita akan merasakan perbuatan jelek itu. Nah, makanya siapa orang yang meninggalkan dosa, raqaqabuhu. Nah, itu dampaknya ada. Satu, hatinya lembut. Orang yang tidak berdosa ya, sedikit melakukan dosa, meninggalkan dosa ya, belajar meninggalkan dosa sedikit demi sedikit, nanti terasa kelembutan dalam hati. Nah, jadi lembut hati bagaimana? Bayakbalu an nasihat wa yahsyahulaha. Dia akan menerima nasihat. Ya, menerima nasihat. Dia kemudian khusyuk. Nah, itu orang yang lembut hatinya gitu, nggak ibaratnya nggak keras. Ya. Jadi kalau orang keras hatinya itu diberi nasihat juga nggak masuk. Salah satu itu orang yang meninggalkan dosa nanti akan ya lembut hatinya, seperti itu efek. Nah, gitu. Waman tarokal haram wa akala halal sopat fikratuhu. Siapa orang yang meninggalkan perbuatan yang haram, maksud haram itu haram fil mat'um wal malbus wal ghairihima, ya, makanan yang haram, pakaian yang hasilnya dari haram, ya, wa ghairihima dan lain-lain dah. Itu yang hasilnya itu sesuatu yang diharamkan Allah. Wa akal haram ditinggalkan, halal dimakan. Nah, nanti efeknya terasa sama kita. Sopat fikratuhu. Nanti akan terasa dalam pikirannya bening, positif berpikirnya. Positif. Gitu. Salah satu pikiran yang berpositif sering tafakur tentang ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Nah, jadi kalau di rumah tangga, kalau orang yang pikirannya bersih, bening, dia sering tafakur, menapakuri karunia Allah. Allah memberikan istri, memberikan pasangan, memberikan anak, ditafakur. Coba aja, gitu. Kita tidak merasa kecewa ya, ketika Allah memberikan sesuatu, ya, menjodohkan kita kepada istri kita. Meskipun tadinya saya tuh bukan dia yang saya ini. Tapi kok kenapa saya dikawinkan sama dia kan gitu, jadi kecewa. Tapi
Kalau orang pikiran positif enggak, terima apapun yang Allah berikan adalah kebaikan buat kita. Nah gitu. Nah, jangan dipandang jeleknya, jangan dipandang kurang bagusnya. Tetap yang diciptakan oleh Allah bagus sama kita. Coba aja. Nah, kemudian anak juga gitu. Nah, diri kita tapakuri. Nah, maka inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hambanya. Kemudian supaya pahamnya ya, orang itu tentang afalnya Allah, pekerjaan Allah menciptakan hamba. Maka diceritakan, dia tapakurin supaya tumbuh rasa syukur, supaya tumbuh rasa kagum kepada Allah. Tentang dia menapakuri ciptaan Allah. Gitu. Seperti Allah menghidupkan manusia, menghidupkan makhluk. Allah hidupkan ya, setelah Allah matikan. Kan awalnya kan kita kalau ceritakan panjang ya. Di alam rahim, ke alam dunia. Nah, untuk alam-alam yang lain ceritanya lain lagi, beda lagi ya. Nah, ini ada ilmunya yang khusus. Nah itu. Kalau ini aja dari alam rahim kita 4 bulan, selama 4 bulan itu udah ditiup ruh, ditiup ruhnya 4 bulan. Nah, jadi gitu. Kemudian ya, lahir ke alam dunia. Nah, di alam dunia dimatikan supaya masuk ke alam barzah, pintunya mati, maut. Alam mautu babun wa kullun nasi dahiluha. Maut itu adalah pintu, setiap orang bakal masuk ke situ. Nah gitu. Maka masuk itu. Nah, setelah di alam barzah mati kemudian dihidupkan oleh namanya alam ba'as. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dari diri kita ya, yang harus ditafakuri. Coba aja kita menapakuri, menadaburi dengan akal pikiran kita, fungsikan akal kita, nah, pikiran kita fungsikan supaya berkah, nah, supaya dapat nanti ada rasa tumbuh rasa syukur. Orang yang bersyukur ada orang yang mempunyai nikmat atau karunia yang besar karena Rasul pun pengen sampai Rasul tuh sering sholat sampai bengkak nih telapak kakinya. Hanya pengen apal akun abdan syakuran. Dia mengejar mengejar itu, pengen dianggap disebut oleh Allah hamba yang bersyukur. Maka gitu ya. Orang yang bersyukur itu nikmat, itu adalah titel yang sempurna. Orang yang bersyukur. Karena kalau udah nyampe ya, tahap syukur itu, maka karunia Allah akan bertubi-tubi datangnya itu. Nah, caranya supaya tumbuh syukur dalam hati kita, supaya kita enggak terlalu jengkel ya, setiap sesuatu yang kita inginkan ternyata yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan kita. Memang itulah cara Allah untuk memberikan karunia kepada hambanya ya, supaya beda dengan nafsu. Maka dalam ilmu hikam diceritakan orang yang merasa sakit, merasa tidak setuju ya, atas pemberian dari Allah, orang itu tidak paham tentang Allah, maka dia akan terasa sakit. Tapi kalau orang paham tentang cara Allah memberikan karunia kepada hambanya, dia tidak merasa sakit. Nah, itu paham gitu. Bedakan keinginan Allah dengan keinginan nafsu kita. Bedakan. Terkadang kalau kita asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa antakrosan wa huwa khairul lakum. Terkadang yang kita senangi belum tentu baik buat kita. Terkadang yang kita tidak senangi itulah cocok buat kita. Gitu. Makanya salah satunya ya gitu, supaya tumbuh rasa syukur nanti bisa pasrah terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tafakur diri kita manusia. Ya itu. Manusia khuliqal insanu dhaifan, manusia diciptakan dengan lemah. Jadi jangan sampai kita merasa diri kita bisa, merasa diri kita baik, ya gitu. Nah di situ. Jadi manusia itu kan lemah. Ya, cara berpikirnya supaya mengurangi itu dosa. Ya. Jadi gitu. Tadi salah satunya adalah dosa mata. Karena ini dosa itu kan ya, yang menjadikan bala. Itu. Tafakkur diri kita, coba. Ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari minut patin firrahmi pertama. Nah, itu.
dalam rahim dari air setetes air mani. Faja'alaha alaqatan summa mudghatan. Kemudian Allah jadikan darah kental. Wa summa mudghatan, kemudian daging kental. Terus ini cara Allah supaya paham itu ya makhluk, cara berpikir terus. Kita dulu dari air mani, setetes air mani gitu. Kemudian dijadikan darah kental, kemudian daging kental. Summa khalaqa minha lahman wa 'azaman wa urqan. Kemudian Allah ciptakan dari situ bentuk daging. Nah, makanya kemudian kasih tulang-tulang, otot urat-urat, wasaqala sam'an wa basaran. Mata dibelah, telinga pun dibelah. Jadi itu kekuasaan. Siapa yang bisa? Sekarang orang teknologi canggih, dia bikin robot. Nah, itu kan dia tuh ngikutin pola manusia. Dia bikin kapal ngikutin pola capung. Ada capung, papatong bahasanya. Gitu. Tapi Allah kalau bikin makhluk nggak ada polanya. Gitu. Tapi tetap tidak sebagus ciptaan Allah. Meskipun orang luar negeri saya bisa menciptakan makhluk. Ya, ada robot percis kayak manusia. Percis doang gitu. Tapi tidak bisa menciptakan ruh. Dawa aja. Ya di sini nanya. Kalau kita tafakurin, masya Allah, maha besar Allah, harus kagum. Kemudian anggota-anggota disusun oleh Allah. Summa sahal ala khurra jalil janin, kemudian ya dimudahkan oleh Allah keluar janin itu min batni ummihi. Nah, min batni dari perut ibunya. Nah, dari perut ibunya keluar. Tadi situ ada ilham dari Allah. Allah berikan ilmu. Ini sebenarnya ilham. Ya, itu. Wa alhama irtada sadi. Dia ngerti sendiri langsung. Ya, hanya itulah apa itu pengetahuan manusia pertama mendapat pengetahuan itu ilham dari Allah. Asal pengen begitu teriak dikasih susu ngerti pengertian itu. Sementara Allah anugerahkan dari situ. Asal nangis disusuin diam, ilham itu sebetulnya. Nggak diajarin misalnya dek itu kalau kamu pengen nyusu udah minta aja, nggak bisa ngomong atau ditunjuk, nggak langsung ada ini sendiri, itu paham sendiri. Ini dari Allah, semua dari Allah. Coba kalau dipahami, ini hasil dari tafakur ya, dari situ supaya kita bersyukur keadaan apapun yang kita hadapi, yang kita terima, itulah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bersyukur tidak melihat dari nilainya, tapi siapa yang memberikannya. Itu nah, kalau hati kita, rasa kita udah nyampe ke situ, ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan dan tidak ada keraguan, kekhawatiran. Saya takut besok gimana, takut masa depan gimana, enggak. Ya, tapi syaratnya tumbuhkan dulu rasa syukur. Nah gitu, tafakur dulu, kemudian tafakur, syukur. Nah nanti akan hasil menumbuh rasa syukur. Nanti ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang mengagumkan kebesaran Allah maka akan timbul keyakinan. Nah situ, ini belajarnya. Tahap sedikit-sedikit kita belajar. Cara berpikir. Nah, itu diilhami si bayi itu. Kemudian wajalahu fi awalil amri bilal asnan. Awal-awalnya nggak punya gigi. Sumaan batalul asnan, kemudian Allah tumbuhkan gigi itu. Suma asqataha. Nah, kemudian setelah ditumbuhkan Allah hilangkan lagi, dijatuhkan lagi giginya. Makanya ada anak kita kan suka ompong. Nah, kalau usia nanti Allah tumbuhkan lagi. Gitu. Jadi pertama dari gigi aja, dari gigi bisa ditafakurin. Ya, apakah benar Allah bisa? Apa Allah berkuasa menghidupkan orang yang sudah mati di alam ba'as? Dalilnya lihat aja gigi kamu, dalilnya lihat aja rambut kamu. Ketika Allah Taala ya ke waktu bayi ini manusia waktu masih bocah, giginya ditumbuhkan giginya sedikit, kemudian diompongkan, ditumbuhkan lagi. Nah itu. Kemudian rambut ya kita cukur, botakin, tumbuh lagi, dibotakin, tumbuh lagi. Itu jelas.
Nanti kan Allah subhanahu manusia dimatikan, kemudian itu dihidupkan lagi, dimatikan, dihidupkan lagi. Nah, jadi situ. Dihilangkan. Nah, kemudian itu biasanya hilangnya dalam keterangan ya dalam kitab Nasrul Ibad, hilangnya gigi itu usia 7 tahun. Makanya kalau anak saya kan ini pengen sekolah, kan saya kena dede udah ompong kadang-kadang kayak gitu. Itu usia 7 tahun kan. Ya. Wa azzalah inda sab'i sinina. Dan Allah hilangkan itu gigi, diompongkan ketika usianya 7 tahun. Masa di situ. Ya itu. Nah, kan nanti bocah sendiri kan tahu nagih sendiri gitu. Pengen sekolah karena usianya umur 7 tahun. Kan itu. Kan udah ompong katanya kan gitu. Udah ompong. Emang ada keterangan 7 tahun. Suma ada maratan ukhra wa jalatal ahwal abdi mutaghayyiratan. Nah, kemudian Allah kembalikan lagi. Allah jadikan itu keadaan hamba itu berubah-ubah dari sigar namanya bocah, kemudian udah dewasa namanya kabir itu orang dewasa. Ya, ada yang bujangan, remaja, ya, dari remaja, kemudian masa dewasa, masa tua, nah itu dirobahkan lagi, dirasakan min sihatin wasakomin. Nah, ada keadaan lagi sehat, badan kita lagi enggak sehat, enggak enak badan. Nah, itulah namanya akan hidup. Ya. Hidup kita. Tafakurin ya. Antara sehat kita, tafakur enggak sehat kita, ya. Nah, itu. Semua orang akan merasakan seperti itu. Ya. Allah kenalkan ini sakit enggak enak kalau sakit. Jangankan kita makan yang enggak enak gitu ya. Dikasih makanan menunya yang kita tadinya hobi, ketika sakit enggak terasa enak, enggak terasa nikmat. Ya gitu. Sedikit dicabut dulu supaya merasakan bahwa siapa yang memberikan nikmat. Nah, masalah tekad. Siapa yang memberikan nikmat? Nah, menikmati makanan itu bukan dari menu, tapi Allah yang memberikan nikmat. Nah, makanya orang itu berlomba-lomba ya bikin menu makan anu. Tetap kalau tidak dikasihkan nikmatan ya enggak. Nah, di situ ternyata semua itu dari Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Nah, gitulah ya, karena dari situlah kita bisa merasakan semua kenikmatan yang diberikan dari Allah, bukan dari menu sebetulnya. Ya, pada hakikatnya bukan dari menu itu. Makanya kalau orang yang udah benar-benar yakin kepada Allah, dia enggak usah nyari menu anu. Ya. Nah, itu yakin kepada Allah, kenikmatan dari Allah, sehat dari Allah. Nah, gitu. Nah, jadi pertama Allah kan kenalkan dulu rasa tidak enak badan. Ya, jadi gak enak makan juga, gak enak minum juga enak, ya gitu. Ya orang nggak. Nah, kemudian dikembalikan lagi rasa itu. Nah, oh seperti ini. Nah, gitu supaya mengenalkan. Ya itu. Jadi nanti di situ jika kamu akan merasakan kenikmatan seperti nikmat sehat di dunia ini, supaya tidak kedatangan penyakit lagi, abadi sehat selamanya, nanti kamu akan bisa kamu jumpai nanti di akhirat, asal kamu mengikuti keinginan Allah, kan gitu. Nah, tapi kalau kamu menentang ajaran Allah, kamu akan merasakan tidak enaknya akibat menentang Allah. Ya, seperti Allah mengenalkan rasa tidak enak, rasa sakit kepada hamba waktu kita lagi sakit, itu dikenalkan oleh Allah. Waduh, gak enak. Ya. Nah, nanti kalau menentang Allah selamanya nanti kamu akan bisa jumpai nanti di neraka, nauzubillahi min zalik. Maksudkan itu. Jadi semua dikenal tafakurin. Ya, tafakurin masalah nanti supaya ini. Nah, di situ beda-beda. Makanya di situnya Allah ciptakan, kemudian dari rambut ada kuku sudah dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh, itu dalilnya. Ya, kembali raja ila makana, ya, kembali kepada tempat ke semula, kembali kepada semula. Tadi kan udah dipotong, tumbuh lagi, seperti itu, digundulin, dibotakin, tumbuh lagi, sama gitu. Itulah memang kekuasaan Allah. Maka Allah ciptakan laki-laki dan perempuan, jenisnya beda, tapi nilainya sebetulnya di mata Allah, ya, di hadapan Allah sama, tergantung dia ketakwanya, meningkat ketakwanya.
Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa, orang paling setia, paling patuh kepada Allah. Apakah itu laki-laki, apa itu perempuan? Ya. Berlombalah supaya menjadi orang yang takwa. Ya. Caranya kita ngaji dulu, cari ilmunya, mau laki-laki mau perempuan. Meskipun jenisnya pun beda, tapi tetap ya, kalau dia itu menang dari takwa, dia itu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya silakan berlomba, fastabiqul khairat, berlombalah ya dengan kebaikan, takwa. Gitu. Nah, jadi seorang perempuan jangan putus asa. Nah, saya diciptakan perempuan dengan lemah, apa-apa itu harus nyusuin, harus ngelahirin, jangan. Gitu. Semua perjuangan perempuan asal ikhlas dia nerima. Nah, itu akan gede pahalanya jihad fisabilillah. Laki-laki pun sama seperti itu. Harus menanggung beban keluarga, capeknya misalnya menafkahi anak istri gitu. Jangan sampai dijadikan beban karena ini karunia dari Allah. Gara-gara kita capek sehingga netes keringat, ini keringatnya ini yang akan bisa menghalangi ya apa itu api neraka. Enggak yang bisa menghalangi tersentuhnya dari api neraka. Nah, keringat ini. Tapi kalau keringatnya kita capek tujuannya untuk perkara yang baik, menafkahi anak istri, ya, gitu. Nah, ini. Itulah ya yang harus kita tafakuri. Maka kalau sudah ditafakuri, sopat fikratuhu, bening pikirannya, positif pikirannya, ya, di dalam rumah tangga pasti akan terasa sakinah, mawadah, warahmah, ketenangan. Tidak ada sesuatu yang ditakutin, ya. Takut kelaparan, takut masa depan, takut apa? Sakinah, tenang, gitu. Jadi ketenangan, cari ketenangan, ya. Kita nggak usah melibatkan makhluk yang lain gitu. Misalnya melibatkan pantai cerita, melibatkan di tempat-tempat wisata, cari ketenangan, kagak sebetulnya. Ya, kalau kita ngikutin aturan Allah dan Rasulnya, belajar sedikit demi sedikit, ya pasti akan tumbuh sakinah. Itulah tujuannya. Makanya Allah ciptakan manusia ya, dengan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Itu litaskunu ilaiha, supaya dari dua jenis itu bisa menghasilkan ketenangan, saling menyempurnakan di antara perempuan dan suami dan istri. Caranya harus pakai ilmu. Aturan Allah harus diikuti. Ya, Rasul yang jadi pedoman. Gitu. Rasul yang jadi tauladan, yaitu insya Allah akan timbul ketenangan. Ya sebetulnya masalah rumah tangga semua juga belajar, nggak ada yang bisa rumah tangga ada, ya nggak ada. Cuman kalau sedikit demi sedikit kita ngikutin aturan, insya Allah yaitu akan tumbuh, tuh ya akan tumbuh rasa syukur, sabar, tawakal, tenang, sakinah, mawadah, warahmat. Saling demen ya. Meskipun sudah sampai tua juga saling demen gitu. Itu warahmah, saling bukan sekedar cinta waktu muda doang. Karena kan ayat dasar ada mawadah warahmah. Dan supaya itu ciptakan. Nah, supaya enggak gelisah, enggak bete. Nah, ini harus berdua sebetulnya, kedua-duanya harus menggali ilmunya supaya bisa mengikuti ya, rumah tangga sesuai dengan cara Rasul. Nah, dari dua jenis itu ada siang, ada malam. Nah, itu siang diganti malam, malam diganti siang. Ya tanawabani kullama jaba ahlu majal akhirah. Silih ganti antara siang dan malam, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dua jenis rumah tangga. Seperti asyamsu wal qamar wan nujum wasihab wal matar. Ada lagi Allah ciptakan matahari. Ya, itu matahari Allah ciptakan sumber ya, kehidupan. Kalau ini kan semua butuh matahari. Dengan sinarnya matahari ya, tubuh kita butuh sama itu. Ya, jadi kalau nggak kepanasan susah itu. Manfaatnya bukan hanya untuk menjemur pakaian dan lain, tapi tubuh kita pun ya, harus ada vitamin D-nya itu matahari. Siapa yang ngasih itu? Allah. Nah, gitu. Masalah kita harus bersyukur. Nah, masih kita bisa melihat matahari dan merasakan hangatnya matahari. Nah, gitu. Nah, kemudian di situ, ya, kalau matahari
Sebetulnya itu matahari ya dalam kitab tafsir Yasin sudah diceritakan itu. Sudah kalau disebut bosan sih kagaknya. nggak mau datang lagi menyinari makhluk karena saking banyak dosa. Ya, manusia di dunia ini banyak mengingkari nikmat Allah. Itu minta. Makanya ada sebagian ulama mengatakan dalam kitab tafsir Yasin nanti diceritakan. Itu ditanya adalah tafsir ulama dari hadis Rasulullah. Gitu. Ketika matahari tenggelam, ya, terbenam, gitu, di sebelah barat kemana dia itu? Muternya nggak lihat, datanglah itu gelap. Gitu. Itu sebetulnya dia tuh mohon kepada Allah, ya Allah, aku sudah nggak mau lagi ya datang menyinari bumi karena saking banyak pemunkaran, pemaksiatan, orang yang tidak mensyukuri nikmat. Gitu. Kan cuman Allah tidak mengizinkan, bukan saatnya. Ya, kembali lagi kamu ke tempat kamu. Itu masalah. Itu matahari itu kan ada di langit keempat. Kalau bulan di langit pertama, di langit ke-1. Untuk menggapai langit itu jauh. Makanya ada orang tuh datang ke bulan, bohong. Planetnya banyak di situ. Nah, matahari dan bulan itu. Matahari ada di posisi ke-4, langit ke-4, ya. Bulan di langit ke-1. Asalnya matahari dan bulan itu sama sinarnya, terangnya sama. Karena supaya ada bahasa siang dan malam, Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, usaplah matahari, usaplah bulan, ya, supaya terangnya sejuk, tidak panas. Maka diusap oleh bulan, oleh malaikat Jibril atas suruhan Allah. Ya, maka kalau kita melihat bulan, itu sudah ada warna hitam, nah, itu bekas usapan malaikat Jibril. Asal-asalnya matahari dan bulan sama sinarnya itu. Inilah harus kita tapakur. Betapa indahnya alam. Ya. Kalau kita ingin tumbuh rasa syukur, nanti di rumah tangga pun seperti itu. Kalau sering tapakur. Kemudian bertapakur lagi tentang masalah adanya tumbuh-tumbuhan, tanah kering, ya, kemudian kehujanan numbuh lagi. Itu kan dasar gitu, ya. Dasar dari berkuasanya Allah atas menghidupkan manusia setelah mati di alam ba'ats. Dan Allah, ya, yang memberikan kenikmatan, memberikan rezeki, yang mendatangkan keharmonisan, rasa harmonis pun Allah yang mendatangkan. Rasa rahmat, mawadah, sakinah Allah akan mendatangkan. Cuma kata Allah, ikhtiarlah, ikhtiar, ya, gitu. Cari kenyamanan, ketenangan, ya, ikhtiar. Jadi caranya itu thalabul ilmi, sedikit demi sedikit latih diri kita, ya, supaya beradaptasi gitu, dengan itu, ya, cara-cara Rasulullah. Ya kalau belum beradaptasi kadang-kadang kita bete, nah, masih ini, ya, pengen ngikutin senangnya. Sebetulnya ibadah itu bukan cari senang, cari tenang. Ibadah itu, ya, mencari keridhaan Allah. Ya mau senang mau enggak senang, nah, di situ. Jadi kalau kita kan nyarinya supaya nyaman aja, ibadah nyaman, ngaji nyaman gitu, ya. Ya, kalau udah kesana mah enggak. Ya, yang kita cari adalah keridhaan Allah, bukan kenyamanan. Dari perjuangan kita, ikhtiar kita mencari keridhaan Allah sehingga Allah meridhoi kita. Nah, disitulah Allah akan mendatangkan kenyamanan. Di sorga, di dunia pun sudah mendapatkan rasa seperti di sorga. Ya gitu. Makanya Rasulullah mengatakan, baitil jannati, rumah tanggaku laksana sorga. Laksana sorgaku. Ya, rasa ini, rasa itu. Meskipun di dunia itu banyak para nabi, ya udah jauh-jauh nabi, para sahabat bisa merasakan sorga di dunia, jauh-jauh sahabatnya, para aulia Allah, para solihin kekasih Allah sudah bisa merasakan sorga. Maka disebutlah yang mana jannatul ma'wa. Sorga masih di dunia itu. Orang itu merasakan, orang bisa merasakan kenikmatan gitu. Ya itu. Terkadang kalau dipandang orang-orang lain biasa aja, kayak tidak apa itu mau mengagumkan, tapi kan siapa tahu, ya, kalau dia tuh merasakan kesenangan, kenyamanan, ya,
Nah, jadi intinya di sini kita bahas tentang kemesraan. Kemesraan nanti akan datang rasa mesra gitu. Dari kita, dari pengantin baru sampai tua pun rasa mesra pasti ada ya kalau kita pengen. Ya ibaratnya kalau tidak diikhtiarkan ya tuh ya tidak akan datang rasa itu. Jadi kan ikhtiarlah gitu. Artinya ya, carilah cara sesuai dengan cara Rasulullah itu. Jadi supaya karena kemesraan itu adalah ternyata ya itu mendatangkan rahmat dari Allah. Suami istri saling pandang dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Allah pun memandangnya tuh senang, Allah tuh senang. Kalau kita kan misal gitu, kalau seandainya orang itu sudah punya mantu itu, sudah punya mantu, anak kita sudah menikah, melihat keharmonisan anak kita aja, aduh kayak senang gitu ya. Itu Allah lebih dari itu. Makanya nadarallah nadaratul rahmat. Allah memandang dengan pandangan penuh kasih sayang, senangnya Allah. Itu. Nah itu. Fa'iza akhadha bi kafi tasaqata junubuhum min khilali asabihima. Ketika seorang suami memegang tangan istri, nah dosa dari sela-sela jerijinya itu jeri itu akan jatuh terus. Di sini dosa tangan. Nah, dosa tangan akan berjatuhkan. Ya, dari usapan pegangan suami kepada istri. Ya itu. Jadi masya Allah itu keuntungannya luar biasa. Tapi dengan syarat harus ya menikah dulu. Jadi maksud di sini kan kata saya ar-rajul itu pakai alif lam. Ya, kalau saling pandang, saling pegang, perempuan istri ya belum nikah, belum ada akad pernikahan gitu. Wah itu bukan mendatangkan rahmat, bukan menjatuhkan dosa, maka nambah dosa. Gitu. Kan di situ kan ada laki-laki perempuan, maksudnya laki-laki itu suami yang disebut. Makanya ar-rajul itu bukan ar-rajulan tapi ar-rajula. Ya. Imra'atu al-imra'ah bukan imra'atan. Aslinya mana imra'ah itu kan perempuan. Ya, gitu. Masalah itu adalah istri bojo wadon. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan harapan kita Allah senantiasa menganugerahkan kenikmatan ya, itu sakinah mawadah warahmah dalam rumah tangga kita. Kita bisa mendidik istri kita dan anak-anak kita atas dasar karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.